Pernahkah kamu merasa hidupmu adalah panggung yang penuh penonton, tapi sedikit yang benar-benar paham ceritanya? Pernahkah kamu berdiri sendiri di tengah keraguan orang-orang yang mengaku peduli, padahal hanya ingin tahu dan ikut campur? Mereka bukan musuh asing, tapi wajah-wajah yang kamu kenal. Tetanggamu yang pandai membaca situasi, tapi tak tahu isi hatimu. Temanmu yang bicara seolah paling bijak, padahal belum pernah menapaki jalan yang kamu lewati. Mereka menilai dari luar, mengomentari tanpa tahu, bicara tanpa rasa. Dan kamu hanya bisa diam, tapi hatimu penuh tanya. Sampai kapan semua ini berlangsung? Namun, di tengah semua luka dan kesalahpahaman itu, ada satu kekuatan yang tak mereka sadari. Kekuatanmu, dan lebih dari itu, ada satu tangan yang terus menyusun cerita hidupmu dengan penuh cinta dan makna. Tangan Tuhan. Tuhan tidak sedang tidur. Tuhan tidak tuli terhadap isak tangismu yang tak terdengar. Tuhan melihat, mencatat, dan merancang saat yang tepat untuk membalikkan semua cerita. Bukan dengan kehebohan, tapi dengan cara yang halus, lewat tindakanmu yang pelan tapi pasti. Lewat kerja kerasmu yang terus berjalan meski tak ada yang memuji. Lewat ketekunanmu yang tak butuh validasi, tapi menyala dalam kesunyian. Dan kelak, saat waktunya tiba, bukan kamu yang akan menjawab mereka, tapi Tuhan. Lewat kamu, lewat keberhasilanmu, lewat kejelasan hidupmu, yang kini tak bisa mereka sangkal. Lewat bukti nyata bahwa diam tidak berarti kalah. Bahwa sabar bukan bentuk kelemahan, tapi senjata paling tajam yang Tuhan beri. Materi ini adalah untukmu, yang pernah diremehkan, yang pernah disalahpahami, yang pernah dibicarakan dari belakang oleh orang yang seharusnya mendukungmu. Kamu tidak gila. Kamu tidak salah arah. Kamu hanya sedang ditempa, agar pantas menjadi saksi dari keajaiban yang akan Tuhan hadirkan. Sebelum kita masuk ke bagian inti dari pesan ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam. Rasakan detak jantungmu. Itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup, dan hidupmu masih punya misi besar yang belum selesai. Kalau kamu merasakan energi dari pesan ini, kalau kamu merasa seolah-olah kata-kata ini ditulis langsung untukmu, maka jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena mungkin lewat satu tindakan kecilmu ini, kamu membuka pintu lebih besar menuju versi terbaik dirimu. Dan, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77. Ya, tuliskan 77 sebagai isyarat pada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Siap menyambut perubahan. Siap menjadi bukti hidup bahwa Tuhan bisa membungkam siapa saja melalui tindakan tulus hambanya. Mari kita mulai. Karena inilah waktumu. Waktunya dunia tahu bahwa diammu adalah senjata. Dan kamu adalah utusan kebenaran yang tak perlu banyak bicara. Bagian 1. Ketika mereka bicara seolah tahu segalanya, mereka tidak hidup dalam sepatu yang kamu kenakan, tapi mereka merasa paling tahu arah langkahmu. Mereka tidak pernah duduk di ruang sunyi saat kamu berdoa dengan mata sembab dan hati gemetar. Namun mereka merasa berhak memberi nasihat, seolah mereka penuntun jalan hidupmu. Mereka tidak menyentuh luka-luka batinmu yang kamu sembunyikan rapat di balik senyum yang kamu paksa setiap hari. Tapi mereka merasa bebas mengomentari apa yang tampak dari luar. Begitulah mereka. Dengan mulut ringan dan pikiran yang dangkal, mereka menghakimi perjalanan panjang yang tidak pernah mereka tempuh. Mereka membicarakan penghasilanmu, tapi tak pernah tahu perjuanganmu bangun lebih pagi dan pulang paling malam. Mereka mengkritik pilihan hidupmu, padahal mereka bahkan tidak pernah punya keberanian untuk memilih jalannya sendiri. Mereka tertawa kecil melihat usaha kecilmu, namun tidak pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh, lalu bangkit berulang kali sendirian. Mereka berkata, seharusnya kamu seperti ini. Mereka menasihati, kalau aku jadi kamu, aku akan begitu. Tapi tidak, mereka bukan kamu. Mereka tidak pernah tahu lelahmu. Tidak tahu betapa kerasnya kamu menggenggam harapan saat dunia seolah ingin menjatuhkanmu. Mereka adalah para komentator kehidupan. Selalu ada di tribun, tak pernah masuk ke lapangan, namun merasa tahu strategi terbaik dalam hidupmu. Mereka duduk nyaman dalam rutinitas, tapi merasa berhak mengatur mimpi orang lain. Dan celakanya mereka tidak menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan
adalah beban tambahan bagi seseorang yang sedang berusaha bertahan. Tapi dengarkan ini. Apa yang mereka katakan bukanlah takdir. Pendapat mereka bukanlah kebenaran. Mereka hanya melihat potongan kecil dari hidupmu, lalu menyusun cerita utuh berdasarkan prasangka mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaanmu ada jiwa yang kokoh, bahwa di balik kerendahan hati dan diammu ada kekuatan yang sedang dipertajam oleh waktu. Kamu mungkin terlihat biasa di mata mereka, tapi kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Dan seringkali, mereka yang paling keras berbicara adalah mereka yang paling takut melihat kamu melampaui batas yang mereka tetapkan untukmu. Mereka membatasi karena mereka takut. Takut kamu akan membuktikan bahwa mereka salah, bahwa kamu bisa berhasil tanpa jadi seperti mereka. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menyusun cerita versinya sendiri. Karena pada akhirnya Tuhan tidak menilai kamu dari apa yang mereka katakan. Tuhan melihat hati dan usaha. Dan semesta tahu siapa yang benar-benar berjuang tanpa pamer. Jika kamu pernah merasa kecil karena omongan orang, ingat ini. Sungai tidak berhenti mengalir hanya karena batu menghalangi. Awan tidak ragu menyelimuti langit hanya karena ditertawakan oleh tanah. Dan kamu tidak harus menjelaskan jalanmu kepada orang yang tak pernah berjalan bersamamu. Kamu tidak diciptakan untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Kamu diciptakan untuk menjalani takdirmu. Takdir yang tidak semua orang akan mengerti, tapi suatu hari akan membuat mereka terdiam dalam kekaguman. Mereka akan menyadari, terlambat memang, bahwa orang yang mereka remehkan adalah orang yang sedang dibentuk Tuhan dalam diam, untuk kelak bersinar di waktu yang tepat. Maka tetaplah melangkah. Biarkan suara mereka tertinggal di belakang. Karena hidupmu tidak diukur dari kata-kata mereka. Tapi dari sejauh mana kamu tetap setia berjalan, meski tak ada yang melihat. Dan kelak dunia akan tahu bahwa Tuhan memang sengaja membungkam mereka lewat kamu. Bagian 2. Kamu tidak membalas, kamu berkarya. Ada masa di mana kamu bisa saja membalas. Kamu bisa memilih kata-kata yang tajam, menyerang balik mereka yang mencibir. Kamu bisa mengungkap semua kebenaran yang selama ini kamu simpan, lalu menghantam balik dengan fakta. Tapi kamu tidak melakukannya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan dengan suara. Beberapa lebih layak dimenangkan dengan diam dan tindakan. Kamu memilih untuk diam bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sadar. Menang bukan tentang membuktikan siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling setia berjalan dalam arah yang benar, meski tanpa sorakan. Mereka berbicara. Kamu bekerja. Mereka mencibir. Kamu melangkah. Mereka sibuk mencari kesalahanmu, sementara kamu sibuk membangun masa depanmu. Mereka menertawakan keraguanmu, tanpa tahu bahwa kamu sedang menjalin kekuatan dari puing-puing harapan. Kamu tidak pernah meminta semua orang percaya padamu. Karena kamu sadar, keyakinan terbesar tidak dibangun dari pengakuan, tapi dari bukti nyata. Dan bukti itu bukan datang dari lisan, melainkan dari setiap kerja keras yang kamu lakukan dalam senyap. Kamu tetap bangun sebelum mentari. Kamu tetap belajar meski tubuh letih. Kamu tetap berjuang di tengah ketidakpastian, bahkan saat tidak ada satupun yang menepuk bahumu dan berkata, "Aku percaya kamu bisa." Itulah kekuatanmu. Kamu tidak butuh panggung untuk bersinar. Kamu menciptakan cahayamu sendiri, perlahan, tapi pasti. Dan dalam kesunyian itu Tuhan melihatmu. Dalam diam itu semesta mendengarkan tekadmu. Tindakanmu adalah doa yang terus berjalan. Setiap langkahmu adalah jawaban dari harapan-harapan yang dulu kamu tanam dengan air mata. Dan sekarang, pohon kehidupanmu mulai bertunas. Belum besar, belum sepenuhnya kokoh, tapi cukup kuat untuk memberi isyarat bahwa masa depanmu akan mekar indah. Mereka yang dulu hanya bisa berkomentar, kini mulai merasa malu. Bukan karena kamu memarahi mereka, bukan karena kamu mengungkit masa lalu, tapi karena mereka menyaksikan sendiri bahwa diammu selama ini bukan kebodohan, melainkan kedewasaan. Mereka yang dulu merasa hebat dengan ejekan, kini tertunduk dalam kesadaran. Kesadaran bahwa bukan kata-kata yang menentukan nilai seseorang, melainkan komitmen dalam bertindak. Ingat, kamu tidak pernah sendiri. Ketika kamu memilih untuk tetap melangkah, ada energi semesta yang menyertai. Ada tangan Tuhan yang menguatkan. Dan ada masa depan yang dengan sabar menantimu di ujung kesetiaanmu.
Mereka mungkin masih belum berhenti bicara. Tapi kini kata-kata mereka tak lagi punya kuasa. Karena kamu telah menunjukkan bahwa tindakan jauh lebih nyaring daripada suara. Kamu tidak menjatuhkan mereka, tapi kamu naik terlalu tinggi untuk bisa mereka capai. Dan di sanalah kamu berdiri kini, lebih kuat, lebih tenang, lebih berpengaruh, tanpa perlu membalas karena kamu tahu, Tuhan sedang bekerja. Lewatmu. Lewat karya nyatamu. Lewat jalan panjang yang kamu tempuh dengan sabar dan setia. Bagian 3. Tuhan tidak diam, Dia mengatur waktu dan panggungmu. Di balik diamnya langit bukan berarti tidak ada yang terjadi. Di balik sepinya doa yang belum terjawab, bukan berarti tidak ada yang mendengarkan. Dan di balik jalan panjang yang kamu lalui sendirian, bukan berarti kamu benar-benar sendiri. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia hanya sedang merancang sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dia sedang menyusun satu persatu potongan cerita, agar kelak semua terasa sempurna. Bukan hanya indah, tapi juga bermakna. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa Tuhan membiarkan mereka berbicara seenaknya? Kenapa aku yang berusaha jujur justru direndahkan? Kenapa orang-orang yang sok tahu itu justru didengar, sementara aku yang tahu kebenarannya malah dipinggirkan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Karena kita manusia, dan manusia sering tidak sabar. Manusia ingin pembuktian segera, ingin keadilan datang saat itu juga. Tapi Tuhan tidak bekerja dalam kerangka waktu manusia. Dia bekerja dalam waktu yang sempurna. Tuhan tahu kapan kamu siap dilihat dunia. Tuhan tahu kapan langkahmu cukup kuat untuk menghadapi sorotan. Tuhan tahu kapan suara hatimu cukup jernih untuk menjadi jawaban, bukan sekadar pembelaan. Selama ini Tuhan sedang melatihmu. Lewat luka, Dia menguatkanmu. Lewat hinaan, Dia memurnikan niatmu. Lewat keraguan orang lain, Dia mengajarkanmu untuk yakin kepada diri sendiri dan bukan kepada pengakuan manusia. Saat kamu tetap berbuat baik meski disalahpahami, itulah saat Tuhan sedang menuliskan naskah kemenanganmu. Saat kamu tetap jujur meski tidak ada yang mengapresiasi, itulah saat Tuhan sedang menyiapkan panggung besarmu. Dan saat orang-orang itu mulai melihat bahwa kamu terus melangkah tanpa menjatuhkan siapa-siapa, Tuhan akan mulai menunjukkan satu persatu hasil dari kesabaranmu. Bukan dengan gemuruh, bukan dengan gemilang yang mendadak, tapi dengan cara yang tenang, perlahan, dan menyentuh jiwa. Agar mereka tidak hanya melihat, tapi juga merenung. Agar mereka belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah hasil dari debat, tapi dari kerja diam-diam yang dilihat oleh langit. Dan langit tak pernah gagal menyampaikan hadiahnya kepada mereka yang setia. Tuhan tidak sedang membiarkanmu terluka sia-sia. Dia hanya ingin kamu tumbuh terlebih dahulu, sebelum dipamerkan kepada dunia. Karena Tuhan tidak mau keberhasilanmu datang terlalu cepat, lalu hancur oleh ketidaksiapanmu. Tuhan ingin kamu kokoh, bukan hanya terlihat, tapi juga tahan uji. Jadi bila hari ini kamu masih merintis, masih diam-diam berjuang, masih menghapus air mata sendiri, ingatlah satu hal. Ini semua bukan karena kamu dilupakan, tapi karena kamu sedang disiapkan. Waktu Tuhan tidak pernah salah, dan panggung Tuhan tidak pernah sempit. Ketika saat itu tiba, tidak ada satupun suara sumbang yang mampu membungkam cahayamu. Karena bukan kamu yang bersinar sendirian, tapi Tuhan yang sedang menunjukkan bahwa kamu adalah karyanya yang telah lama. Ia polos dalam keheningan. Teruslah percaya, meski hari ini belum ada tepuk tangan. Teruslah melangkah, meski jalan masih sunyi. Karena semua akan datang pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, bukan hanya kamu yang bersyukur, tapi mereka yang dulu meragukanmu akan terdiam. Karena Tuhan telah membuktikan segalanya lewat dirimu. Bagian 4. Ketika bukti mengalahkan tuduhan. Akhirnya hari itu tiba. Hari di mana bukan lagi kamu yang harus menjelaskan, tapi kehidupan yang kamu jalani sendiri, yang menjadi saksi paling kuat. Bukan lagi mulutmu yang berbicara, tapi jejak langkahmu yang berbicara lebih nyaring dari semua kalimat yang pernah mereka lontarkan. Hari itu datang tak disangka-sangka. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena waktu telah cukup matang untuk mengungkap kebenaran. Semua fitnah yang dulu berseliweran mulai layu. Semua cibiran yang dulu begitu nyaring kini kehilangan suara. Dan semua tuduhan yang pernah dilontarkan mulai gugur satu persatu, karena kenyataan tak lagi bisa disangkal. Orang-orang yang dulu menyebutmu tidak mampu, kini mulai mengintip langkahmu diam-diam.
Mereka yang dahulu meremehkan, kini berusaha mengingat kembali kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Dengan rasa malu yang perlahan membungkam kesombongan mereka. Dan kamu tetap seperti dulu. Tenang, diameter, tapi kini jauh lebih kuat. Kamu tidak datang dengan dendam. Kamu tidak menyambut kemenanganmu dengan arogansi. Karena kamu tahu, kemenangan sejati adalah ketika kamu tidak hanya membuktikan bahwa mereka salah, tapi juga tetap menjaga hatimu tetap bersih saat kebenaran itu berpihak padamu. Inilah saat di mana buah dari kesabaran itu ranum. Kamu memetiknya dengan kedua tanganmu yang pernah penuh luka, dengan hati yang pernah hancur tapi tak pernah kehilangan harapan. Dulu kamu hanya punya keyakinan. Sekarang kamu punya bukti. Dulu kamu hanya bisa menahan diri. Sekarang kamu berdiri di atas hasil nyata dari kesetiaanmu pada proses. Dan yang paling indah adalah, kamu tidak pernah berniat membungkam siapapun. Tapi Tuhan, lewat tindakanmu, telah melakukannya. Mereka yang dulu lantang, kini terdiam. Bukan karena kamu membalas, tapi karena mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang mereka hina adalah benih yang tumbuh, menjadi pohon yang menjulang, memberi keteduhan, tanpa pernah membalas dengan duri. Kehidupanmu telah menjadi jawaban atas semua pertanyaan yang dulu dituduhkan. Caramu bangkit telah menjadi pelajaran yang tidak bisa dipatahkan oleh argumen manapun. Dan ketenanganmu adalah puncak dari pembuktian bahwa tidak perlu berteriak untuk bisa didengar. Karena ketika waktu telah menjawab, ketika tindakan telah bicara, dan ketika Tuhan telah bergerak, tidak ada satupun tuduhan yang sanggup berdiri di hadapan bukti nyata. Mereka yang pernah menertawakanmu akan mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa? Sejak kapan dia berubah? Padahal kamu tidak berubah. Kamu hanya berkembang, dalam diam, dalam luka, dalam keteguhan yang tidak mereka perhatikan. Dan kini, kamu berdiri bukan di atas dendam, tapi di atas pengampunan. Kamu tidak merayakan kemenangan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk memuliakan dirimu sendiri yang telah bertahan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berbicara, tapi siapa yang paling teguh melangkah meski diragukan. Dan kamu telah sampai pada titik itu. Titik di mana kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Karena kehidupanmu sendiri telah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bagian 5. Ketika diam menjadi kekuasaan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam yang penuh makna. Bukan diam yang pasrah, bukan diam yang kalah, tapi diam yang menampung badai, memeluk luka, dan menyembuhkan diri secara perlahan. Diam yang lahir bukan dari ketidakberdayaan, tetapi dari kebijaksanaan untuk tidak ikut menari dalam kebisingan yang tidak penting. Kamu tidak menjawab hinaan. Kamu tidak ikut dalam perdebatan. Kamu tidak sibuk membela diri di hadapan orang yang sudah menutup telinga. Kamu memilih diam, karena kamu tahu tidak semua suara layak direspon. Tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan teriakan. Mereka pikir diammu adalah tanda kamu kalah. Mereka tidak tahu, diammu adalah bentuk penguasaan diri paling tinggi. Sebab orang yang mampu mengendalikan diri ketika dicaci, adalah orang yang hatinya jauh lebih besar dari kemarahan. Dan kini, diam itu telah menjadi kekuasaan. Bukan karena kamu ingin menguasai siapapun, tapi karena kamu telah menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling murni yang bisa dicapai oleh manusia. Saat kamu tidak membalas, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih tinggi. Bukan lebih sombong, tapi lebih tenang. Bukan lebih lemah, tapi lebih dewasa. Mereka yang bersuara lantang biasanya sedang menutupi kekosongan batin. Tapi kamu, dengan diammu, justru sedang membuktikan bahwa hatimu penuh. Penuh percaya diri, penuh keyakinan, penuh kesadaran bahwa hidup bukan tentang membalas, tapi tentang tetap menjadi versi terbaik dirimu, walau dunia terus mengujimu. Ketika kamu memilih diam dan terus melangkah, kamu telah meninggalkan mereka yang memilih tinggal di tempat dan hanya bicara. Dan saat kamu berdiri di titik tertinggi, bukan kebisingan yang terdengar, tapi keheningan yang penuh wibawa. Inilah puncak dari sebuah perjalanan panjang. Ketika kamu tidak perlu lagi berkata apa-apa, tapi hadirmu saja cukup membuat orang menundukkan kepala. Ketika kamu tidak perlu membanggakan pencapaianmu, karena pencapaianmu telah membela dirimu, tanpa satu kalimat pun keluar dari mulutmu. Itulah kekuasaan dari orang yang tidak sibuk membuktikan dirinya, tapi sibuk membentuk dirinya.
Kamu membiarkan waktumu berbicara. Kamu membiarkan prosesmu bersaksi. Dan pada akhirnya mereka yang dulu meremehkan tidak punya pilihan lain selain mengakui. Diammu adalah keanggunan yang tidak bisa mereka sentuh. Tindakanmu adalah jawaban yang tidak bisa mereka bantah. Kamu telah membuktikan satu hal penting dalam hidup. Bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara yang lantang, tapi dari jiwa yang tenang. Bahwa keperkasaan bukan tentang memukul balik, tapi tentang berdiri teguh meski dihantam dari segala arah. Bahwa harga diri bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang menjaga martabat dalam badai kritik. Kamu adalah lambang dari kebesaran yang tumbuh dalam kesunyian. Kamu adalah bukti bahwa kekuasaan sejati tidak membutuhkan takhta, tidak membutuhkan sorotan, karena ia bersinar sendiri, dari dalam. Dan ketika kamu telah menguasai dirimu, tak ada satupun hinaan yang bisa menjatuhkanmu. Tak ada satupun suara sumbang yang mampu menggoyahkanmu. Karena kamu telah berdiri di puncak tertinggi dalam dirimu sendiri, puncak ketenangan, puncak keteguhan, puncak keberanian untuk tidak menjadi seperti mereka. Ingat, dalam dunia yang bising dan penuh opini, menjadi diam adalah bentuk kekuasaan paling elegan yang bisa dimiliki oleh orang bijak. Dan kamu telah memilikinya. Bagian 5. Ketika diam menjadi kekuasaan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam yang penuh makna. Bukan diam yang pasrah, bukan diam yang kalah, tapi diam yang menampung badai, memeluk luka, dan menyembuhkan diri secara perlahan. Diam yang lahir bukan dari ketidakberdayaan, tetapi dari kebijaksanaan untuk tidak ikut menari dalam kebisingan yang tidak penting. Kamu tidak menjawab hinaan. Kamu tidak ikut dalam perdebatan. Kamu tidak sibuk membela diri di hadapan orang yang sudah menutup telinga. Kamu memilih diam. Karena kamu tahu, tidak semua suara layak direspon. Tidak semua pertempuran perlu dimenangkan dengan teriakan. Mereka pikir diammu adalah tanda kamu kalah. Mereka tidak tahu, diammu adalah bentuk penguasaan diri paling tinggi. Sebab orang yang mampu mengendalikan diri ketika dicaci, adalah orang yang hatinya jauh lebih besar dari kemarahan. Dan kini, diam itu telah menjadi kekuasaan. Bukan karena kamu ingin menguasai siapapun, tapi karena kamu telah menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah kemenangan paling murni yang bisa dicapai oleh manusia. Saat kamu tidak membalas, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih tinggi. Bukan lebih sombong, tapi lebih tenang. Bukan lebih lemah, tapi lebih dewasa. Mereka yang bersuara lantang biasanya sedang menutupi kekosongan batin. Tapi kamu, dengan diammu, justru sedang membuktikan bahwa hatimu penuh. Penuh percaya diri, penuh keyakinan, penuh kesadaran bahwa hidup bukan tentang membalas, tapi tentang tetap menjadi versi terbaik dirimu, walau dunia terus mengujimu. Ketika kamu memilih diam dan terus melangkah, kamu telah meninggalkan mereka yang memilih tinggal di tempat dan hanya bicara. Dan saat kamu berdiri di titik tertinggi, bukan kebisingan yang terdengar, tapi keheningan yang penuh wibawa. Inilah puncak dari sebuah perjalanan panjang. Ketika kamu tidak perlu lagi berkata apa-apa, tapi hadirmu saja cukup membuat orang menundukkan kepala. Ketika kamu tidak perlu membanggakan pencapaianmu, karena pencapaianmu telah membela dirimu, tanpa satu kalimat pun keluar dari mulutmu. Itulah kekuasaan dari orang yang tidak sibuk membuktikan dirinya, tapi sibuk membentuk dirinya. Kamu membiarkan waktumu berbicara. Kamu membiarkan prosesmu bersaksi. Dan pada akhirnya mereka yang dulu meremehkan tidak punya pilihan lain selain mengakui. Diammu adalah keanggunan yang tidak bisa mereka sentuh. Tindakanmu adalah jawaban yang tidak bisa mereka bantah. Kamu telah membuktikan satu hal penting dalam hidup. Bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara yang lantang, tapi dari jiwa yang tenang. Bahwa keperkasaan bukan tentang memukul balik, tapi tentang berdiri teguh meski dihantam dari segala arah. Bahwa harga diri bukan tentang membalas hinaan, tapi tentang menjaga martabat dalam badai kritik. Kamu adalah lambang dari kebesaran yang tumbuh dalam kesunyian. Kamu adalah bukti bahwa kekuasaan sejati tidak membutuhkan takhta, tidak membutuhkan sorotan, karena ia bersinar sendiri, dari dalam. Dan ketika kamu telah menguasai dirimu, tak ada satupun hinaan yang bisa menjatuhkanmu. Tak ada satupun suara sumbang yang mampu menggoyahkanmu. Karena kamu telah berdiri di puncak tertinggi dalam dirimu sendiri, puncak ketenangan, puncak keteguhan, puncak keberanian untuk tidak menjadi seperti mereka. Ingat, dalam dunia yang bising dan penuh opini,
menjadi diam adalah bentuk kekuasaan paling elegan yang bisa dimiliki oleh orang bijak. Dan kamu telah memilikinya. Bagian 6. Pelajaran untuk mereka, inspirasi untuk yang lain. Segalanya tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka mulai terdiam, ketika tuduhan tak lagi punya nyawa, ada satu hal besar yang sedang terjadi secara perlahan namun pasti. Kehidupanmu berubah menjadi pelajaran. Bukan hanya bagi mereka yang dulu meremehkan, tapi juga bagi mereka yang kini melihatmu sebagai cahaya harapan. Untuk mereka yang pernah bersuara lantang, kini hidupmu menjadi cermin. Cermin yang memantulkan betapa sempitnya pandangan mereka dulu. Cermin yang memperlihatkan bagaimana prasangka yang mereka rawat telah menutup mata dari cahaya kebenaran. Tuhan membungkam mereka bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan bahwa tidak semua bisa diukur dari tampilan luar, bahwa tidak setiap kesederhanaan adalah kegagalan, bahwa tidak semua langkah yang sunyi berarti langkah yang tersesat. Dan untuk mereka yang diam-diam memperhatikanmu dari kejauhan, kamu adalah inspirasi. Seseorang yang pernah dihina tapi tidak membalas. Seseorang yang pernah dicibir tapi tidak menyerah. Seseorang yang tetap melangkah meski dunia seolah menutup pintu. Kini kamu menjadi bukti hidup bahwa kemenangan itu nyata bagi mereka yang sabar. Bahwa jalan sunyi pun bisa bermuara pada cahaya terang. Kamu mungkin tak sadar, tapi di luar sana, ada jiwa-jiwa yang sedang putus asa, yang merasa lelah dihina, muak direndahkan, dan ingin menyerah karena dunia tak ramah. Lalu mereka melihatmu. Mereka melihat bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu tidak melawan dengan kata, tapi menjawab semuanya dengan pencapaian yang berbicara sendiri. Dan dari situlah, mereka mulai percaya lagi. Mereka mulai merajut kembali harapan yang hampir putus. Karena kamu memberi pesan yang tak terucap tapi begitu dalam. Bahwa tetap menjadi baik, tetap jujur, tetap setia pada jalan yang benar, meski sepi dan sulit. Itu tidak sia-sia. Kamu menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara. Menjadi harapan bagi mereka yang sedang berjuang sendiri. Menjadi jalan bagi mereka yang kehilangan arah. Dan itu bukanlah hal yang kecil. Itu adalah kekuatan besar yang tidak semua orang bisa miliki. Dulu kamu berjuang hanya untuk bertahan, tapi kini perjuanganmu menjadi bahan bakar bagi orang lain untuk bangkit. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menarik jiwa-jiwa yang nyaris karam untuk tetap berenang melawan arus. Dan itulah mengapa kamu dipilih. Kamu adalah jiwa terpilih. Kamu dijadikan contoh bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bersedia berjalan di jalan yang berat, tanpa menyerah, tanpa menggugat takdir, tanpa memanipulasi keadaan demi pengakuan. Tuhan tidak hanya ingin kamu menang, Tuhan ingin kamu menjadi pesan, menjadi pelajaran yang hidup, menjadi kisah yang diceritakan dari hati ke hati, sebagai bukti bahwa kebaikan yang dijaga dengan sabar akan selalu sampai ke tujuan. Jadi teruslah berjalan. Bukan untuk membuktikan kepada dunia, tapi karena dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang yang pernah disalahpahami, tapi memilih menjadi cahaya. Orang yang pernah dijatuhkan, tapi tidak menyimpan dendam. Kamu adalah pelajaran bagi mereka yang angkuh, dan inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang dalam gelap. Kamu adalah penanda bahwa kebenaran tak perlu dibentak, cukup dijalani. Dan pada akhirnya, kamu bukan hanya membungkam mereka. Kamu juga menggerakkan banyak hati untuk percaya bahwa jalan sunyi tetap bisa bermuara pada kemenangan. Bagian 7. Kamu adalah utusan kebenaran yang tak perlu banyak bicara. Kamu tidak diutus ke dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak diciptakan untuk menjawab satu persatu keraguan yang dilemparkan padamu. Kamu tidak dibentuk oleh luka dan perjuangan hanya untuk berdebat dengan orang-orang yang tak pernah paham perjalananmu. Kamu hadir sebagai utusan kebenaran. Bukan untuk menggurui. Bukan untuk menghakimi. Tapi untuk menjadi bukti hidup. Bahwa jalan lurus yang sunyi akan selalu sampai pada tempat yang terang. Kamu adalah suara yang tidak perlu meninggi untuk didengar. Kamu adalah cahaya yang tidak butuh sorotan untuk bersinar. Karena Tuhan sendiri yang menjadi saksi atas setiap langkahmu, dan semesta adalah panggungnya untuk memperlihatkan bahwa kamu tidak pernah salah dalam memilih setia pada jalan kebaikan. Kamu bukan orang biasa, meski kamu tidak suka dipuji. Kamu bukan tokoh besar, tapi jejakmu sudah menyentuh hati banyak orang.
Kamu bukan pahlawan, tapi keberadaanmu telah menyelamatkan banyak jiwa yang hampir tenggelam dalam keputusasaan. Lihatlah bagaimana dulu kamu berjalan tertatih. Langkahmu gemetar, tapi kamu tidak mundur. Hatimu penuh luka, tapi kamu tidak berhenti percaya. Satu demi satu orang pergi, meragukan, mencibir, tapi kamu tetap berjalan, karena kamu tahu. Kebenaran tidak butuh pengakuan instan. Ia hanya butuh ketekunan. Dan sekarang, kamu berdiri bukan hanya sebagai orang yang selamat dari badai, tapi juga sebagai mercusuar bagi mereka yang sedang mencari arah. Tuhan membungkam mereka bukan semata-mata untuk membalas, tapi untuk memuliakanmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia. Kamu setia menjaga niatmu tetap bersih. Kamu setia pada jalan yang kamu yakini benar, meski penuh duri. Dan kamu setia pada suara hatimu sendiri, meski dunia mencoba menenggelamkannya. Kamu telah menjadi utusan dari pesan yang tak pernah basi. Bahwa kebaikan, ketika diperjuangkan dengan sabar, akan selalu menang. Bahwa kejujuran ketika dijaga dalam sunyi, akan selalu menemukan jalan pulangnya. Bahwa manusia tidak hidup untuk sekadar diterima, tapi untuk menjadi berguna, apapun komentar dunia. Kini mereka yang dulu berbicara sembarangan mulai terdiam. Bukan karena kamu menyumpal mulut mereka, tapi karena hidupmu telah bicara lebih lantang daripada segala tuduhan. Kamu telah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam pada jiwa-jiwa yang sabar, bahwa semesta tidak pernah tuli terhadap langkah yang setia dan bersih dari pamrih. Dan ketika kamu menengok ke belakang, kamu tidak melihat dendam, tapi pelajaran. Kamu tidak merasa ingin membalas, tapi bersyukur. Karena setiap luka yang kamu alami ternyata bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menguatkan hatimu, agar kamu layak menjadi utusan yang bisa diandalkan olehnya. Jadi teruslah melangkah, meski tanpa banyak bicara. Teruslah menjadi terang, meski tak selalu dipuji. Karena kamu tidak membutuhkan pengakuan dari mereka, kamu hanya butuh satu hal, yaitu kesetiaan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, sebagaimana Tuhan menciptakanmu. Sebagai jiwa terpilih, sebagai utusan kebenaran, sebagai jawaban yang Tuhan kirimkan untuk membungkam mereka lewat kamu. Penutup. Diam yang telah bicara, hati yang telah membuktikan kini, semuanya telah jelas. Langit yang dahulu tampak diam, ternyata sedang bekerja tanpa henti. Jalan sunyi yang kamu lalui, ternyata bukan sia-sia. Air mata yang kamu telan diam-diam, ternyata disaksikan oleh semesta. Dan sabar yang kamu peluk erat dalam luka, kini berubah menjadi pelita. Kamu telah sampai di titik di mana kamu tak lagi butuh pengakuan, karena hidupmu sendiri adalah pengakuan. Kamu tidak lagi sibuk menjelaskan, karena tindakanmu telah menjadi bahasa yang paling nyaring. Dan kamu tidak lagi menyimpan luka sebagai beban, karena kamu telah menjadikannya akar dari kekuatanmu. Mereka yang dulu berbicara seenaknya kini terdiam bukan karena kamu membalas, tapi karena Tuhan membalas dengan caranya sendiri, elegan, tenang, tak terbantahkan. Dan kamu telah menjadi lambang dari kemenangan yang tak pernah membenci. Kamu telah menjelma menjadi jawaban dari segala peremehan yang pernah kamu terima. Kamu bukan hanya kuat, kamu adalah simbol bahwa kesabaran adalah senjata paling ampuh. Teruslah jadi terang, meski dunia masih punya bayang-bayang kelam. Teruslah jadi bukti bahwa Tuhan tak pernah tidur terhadap perjuangan orang-orang yang tulus. Dan teruslah jadi jawaban bagi siapapun yang sedang jatuh, bahwa bangkit itu mungkin. Bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa kebaikan yang dijaga akan selalu pulang sebagai cahaya. Hari ini kamu telah menang, tapi kemenanganmu bukan untuk menyombongkan, melainkan untuk menerangi. Dan ingatlah, Tuhan telah membungkam mereka. Bukan dengan hukuman, tapi dengan keberhasilanmu. Karena kamu adalah utusannya, jiwa terpilih, yang menang dengan cara paling mulia.